Jadi kalau hasil update kemarin sekitar 157 untuk yang perusahaan industri besar sedang. Kalau sedang itu tenaga kerja 20 sampai 99. Kalau besar itu di atas 100. Nah, jadi itu setiap tahun itu kita mengumpulkan data secara menyeluruh untuk 157 perusahaan. Itu yang pendataan lengkap. Kemudian juga kita ada IMK. Ya, untuk industri mikro kecil. Kalau dari sisi sampel itu kan kita tidak menghitung, Pak, ya. Jadi kalau setiap tahun kita hanya survei ya. Survei. Istilahnya ada survei industri triwulanan, kemudian ada tahunan. Survei industri mikro kecil tahunan. Nah, untuk yang triwulanan itu kita biasanya sampelnya ada sekitar 101 responden ya. Nah, kemudian yang untuk tahunan itu kita kemarin kebetulan saat ini sedang berjalan itu ada sekitar 368 responden. Saat ini sedang berjalan. Untuk yang paling banyak itu sekitar satu perusahaan ada yang sampai 1.500-an ya. Ada beberapa perusahaan yang tenaga kerjanya ada di atas itu. Tapi untuk yang industri semacam sedang itu kisaran 20 sampai 100 ya. Kalau jumlahnya belum bisa. Jumlahnya kita belum, kita untuk tahun ini belum jumlah ya. Jadi itu tadi, memang kita setiap tahun ada data dari tadi yang disebutkan ya dari gudang garam itu sebenarnya kan kalau yang di Lamongan itu cuman ini Pak untuk khusus melintingnya itu ya. Itu memang datanya juga masuk, makanya tadi kalau disebutkan di Snaker berapa tadi? Sekitar 26. Enggak total kan 26 ribu. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan kan. Nanti akan coba kita cek kalau datanya kita sudah selesai pengolahan. Biasanya karena kita setiap tahun ada pengolahan Pak. Sekarang sedang kesulitan mencari data tenaga kerja itu kan apa Pak kendalanya di lapangan itu? Kalau kita tidak Pak, karena yang data yang diminta itu tidak hanya tenaga kerja, kita mulai ya tenaga kerja, upah, kemudian bahan baku, kemudian produksinya sendiri. Itu kalau survei kita seperti itu Pak. Iya. Kalau terkait dengan tenaga kerja, biasanya ada penolakan dari perusahaan-perusahaan besar Pak. Itu pernah dialami nggak sama BPS? Memang ada 1-2 yang responnya mungkin agak susah, tapi kita masih terus berupaya untuk data itu bisa masuk sesuai jadwal yang ditentukan oleh pusat. Jadi survei kita itu sampai bulan November, Pak. Jadi survei industri besar sedang itu. Jadi dilakukan mulai bulan Maret itu mulai update, kemudian bulan April kita lakukan pendataan yang lebih terperinci. Kalau kita untuk istilahnya kan surveinya kita petugas langsung datang ke perusahaan, kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya kuesioner kita tinggal Pak, mereka yang mengisi dan nanti setelah diisi oleh perusahaan nanti teman-teman akan dihubungi kalau sudah selesai. Nah, kita cek data yang sudah diberikan ke kami itu akan kita olah itu tadi. Di sana akan ada validasi. Termasuk dari jumlah pekerjaannya sekian, upahnya sekian, itu sudah memenuhi syarat secara hitungan belum. Itu ada validasinya. Di pengolahan Pak, kalau upah itu di luar ring, pengolahan itu akan error. Jadi hasilnya, akan error. Pengolahan itu akan error. Seperti gini, itu akan kita konfirmasi ke perusahaan apakah isian datanya itu sudah benar. Jadi gini, seperti itu. Mungkin sedikit nambahi. Jadi di BPS itu kan ada banyak survei ya. Survei industri besar sedang itu memang tidak fokus untuk mencari data ketenagakerjaan sebenarnya. Jadi ada lebih data yang ingin kita peroleh. Terlebih itu adalah kapasitas produksi suatu perusahaan yang nantinya akan melihat output perusahaan itu yang dihasilkan sampai seberapa besar. Nah, cuma di dalamnya ada pertanyaan, kenapa saat kita ngomong produksi itu harus nyambung dengan tenaga kerjanya gitu. Kita ngomong produksi suatu perusahaan itu adalah 10 juta. Tenaga kerjanya 500. Ini nyambung enggak? Kan enggak nyambung gitu. Nah, tadi juga disampaikan. Itu kita juga menanyakan misalnya berapa upah yang dikeluarkan perusahaan ini untuk karyawan. Itu total.
Nah, nanti di pengolahan kami itu akan dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dipasang. Manakala data ini ada ring di luar ring kita, di luar ring kewajaran, katakanlah apa mungkin perusahaan itu membayar gaji karyawan sebulan 500, kan nggak mungkin. Nah itu ada warning di kami, apakah data ini benar gitu. Saat kita ngentri gitu, nah kita akan konfirmasi ulang ke perusahaan, data yang sampai berikan apa benar, mungkin salah jumlah tenaga kerjanya, atau mungkin salah nilai rupiah, nah gitu. Jadi BPS berpatokan pada nilai UMK Pak ya? Bulan tidak, itu ring aja. Ring dari minimum, pusat itu sudah ada ring Pak. Iya, dari ringnya. pusat itu sudah ada ring di boring Pak. Jadi kalau isian itu sudah di luar ring biasanya pengolahan dia akan error. Nah yang seperti itu kami ini isiannya sudah benar atau belum ini. Itu juga pendataan belum spesifik tenaga kerja. Pak ya. Tenaga kerja yang asli Lamongan. Itu berapa sih? Nah, itu juga, ya? Kalau dari sisi kita tidak ada. Jadi kita menanyanya hanya dari sisi jenis kelamin, ya. Kemudian kalau yang untuk IMK itu kita ada dari sisi pendidikan, biasanya seperti itu. Tapi kalau dari penduduk Lamongan berapa dari asal itu kita tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya Pak ya? Jadi survei kita tidak menanyakan. Belum sampai di situ ya Pak ya. Tingkat pengangguran yang paling tinggi menurut data BPS itu di mana sih Pak? Pendidikan apa sih Pak yang paling tinggi? Yang dari data yang terakhir Pak, mungkin ini sekalian nyambung yang tadi. Kalau tadi didiskusikan terkait jumlah tenaga kerja, terkait ada data yang menyebutkan ada 26.000 tenaga kerja gitu. Nah, kalau dari industri tadi memang kita tidak fokus kumpulkan ke sana, tapi kita punya data Sakernas, Survei Angkatan Kerja, di sana kita bisa memilah orang yang bekerja di sektor industri itu berapa. Nah, tadi sebagai pembandingnya di hasil BPS itu 132.000 gitu. Kalau tadi kan di Senaker ada 26.000, itu mungkin akan beda. Kemudian yang kedua terkait pengangguran. Memang yang banyak itu kemarin golongan SMA dan SMK. Jadi setingkat itu. Kenapa mereka belum mendapatkan tempat yang pas? Karena gini, dari survei yang kita lakukan, biasanya kalau kita tanya gini, kenapa belum kerja? Karena kebanyakan anak-anak itu masih idealis. Dia ada yang anak SMK misalnya, itu banyak juga pengangguran SMK. Dia SMK jurusan A, lowongan yang tersedia C, kadang-kadang dia juga tidak diterima di situ. Jadi seringkali antara kesiapan dari skill tenaga tidak support dengan apa yang tersedia. Yang kedua, ada juga anak yang misalnya idealisnya saya itu ingin kerja ini gitu. Nah, sementara yang tersedia lowongannya ini ya, itu juga belum klop. Nah, jadi ada di sana. Iya. Tapi kebanyakan nanti itu memang yang banyak ditemui anak yang baru lulus biasanya gitu. Terkait BLK itu kita juga belum pernah melakukan penelitian lebih mendalam. Cuma kalau di BLK dikaitkan dengan TPT, mungkin yang perlu ke teman-teman di Senaker itu ada pemantauan. Pemantauan anak-anak didik setelah lepas dari BLK ini seperti apa. Nah, jadi ada di tracking gitu misalnya. Pendampingan. Misalnya kemarin si A tak latih konveksi. Setelah dia di BLK dilatih konveksi. Ini pulang dari BLK dia ngapain? Apakah dia punya modal untuk membuat konveksi atau tidak? Nah, manakala dia sudah dilatih ternyata begitu aplikasi di lapangan nggak jalan, percuma saja gitu. Pengangguran masih tetap ada gitu. Tapi kalau ini seharusnya terpantau gitu. Nah, mungkin teman-teman di Senaker punya datanya misalnya yang dari BLK katakanlah 100, yang bisa survei, bisa berusaha sendiri, bisa ini ada berapa. Nah, itu mungkin perlu ada di sana gitu. Job fair itu bagus manakala itu memang tersosialisasi dan masyarakat semua tahu gitu ya. Tahu artinya tidak hanya tahu dengar job fair, artinya tahu
antara kemampuan dan peluang yang ada. Saya pendidikan ini, job fair-nya ini ya, itu mereka harus tahu juga gitu. Jadi masyarakat kita ini ingin mencari pekerjaan, dia tahu persis yang tersedia itu pekerjaannya seperti ini, kesiapan saya pribadi seperti ini. Nah, ini nyambung enggak? Nah, kalau informasi ini bisa nyambung dan itu memang benar-benar diperuntukkan untuk yang mereka yang belum bekerja. Nah, ini juga belum pernah tahu ya saya, apakah job fair itu khusus untuk yang belum bekerja atau bebas. Artinya apa? Kalau mereka yang ikut job fair itu ternyata orang-orang yang sudah bekerja, tapi ingin meningkatkan pekerjaan, ini kan tidak mengurangi pengangguran. Tapi kalau yang ikut job fair itu adalah mereka syarat adalah yang belum bekerja, ya itu akan sangat mengurangi pengangguran nanti. Jadi ada istilah program, salah satu program di Lamongan ini ada pembinaan entrepreneur muda, memperbanyak gitu. Nah ini juga kita lihat kalau mau ke pengentasan pengangguran, tentunya yang dididik itu orang yang nganggur, bukan yang sudah bekerja gitu. Kalau mereka yang sudah bekerja kita didik itu berarti kan peningkatan kapasitas, bukan untuk pengentasan pengangguran. Gitu.